Seminar agama-agama yang oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sedang berlangsung di Lembang, Jawa Barat. Seminar ini terselenggara dengan pengerahan daya dan dana yang cukup besar. Dirjen Bimas Kristen Protestan, Dr. Jane Marie Tulung sangat mengapresiasi konsistensi PGI dalam menyelenggarakan seminar agama-agama. Sebab seminar ini tidak hanya memperjumpakan gagasan, tetapi juga tokoh-tokoh dari berbagai agama dan kepercayaan, para akademisi dan jurnalis yang concern pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apa dampak dari penyelenggaraan SAA yang tahun ini sudah kali yang ke-39? Berikut wawancara YKB TV dengan Pendeta Paulus Wiono, Ketua Umum PGIW Jawa Barat, mantan Sekretaris Umum Sinode GKP yang sudah berkali-kali mengikuti seminar agama-agama ini. Ya, seminar agama-agama yang dilakukan oleh PGI memang sudah berjalan sangat lama dari tahun ke tahun, dan saya kira berbagai topik yang diangkat di dalam SAA itu termasuk juga narasumber-narasumber yang kompeten di dalamnya, itu memberikan pencerahan yang sangat baik. Saya kira ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang mendorong gereja-gereja juga teman-teman lintas agama untuk mengembangkan relasi dan menanggapi isu-isu di sekitar relasi antar umat beragama. Namun kalau kita berbicara soal bagaimana outputnya begitu ya, apa dampaknya, apa hasilnya, memang sejauh yang saya ketahui kita belum pernah mengukurnya dengan baik begitu. Dan di sana sini memang itu masih terus setelah sekian puluh tahun kita mengadakan SAA, pergumulan-pergumulan di sekitar soal kebebasan, soal hak, soal keadilan, dan topik yang antara lain diangkat di dalam SAA tahun ini, itu topik yang saya kira juga menjadi sangat penting. Sesuatu yang ideal memang yang harus diperjuangkan bersama. Namun kembali lagi rupanya di dalam begitu banyak diskusi, seminar, dan lain sebagainya, persoalan kita selalu berkaitan dengan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan secara sistematis, yang terorganisir dengan baik dan dilakukan bersama, tidak parsial, itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itu saya pikir setiap kali kita mengadakan hal yang penting, strategis, menggunakan sumber daya, effort yang besar seperti ini, itu harus betul-betul dikawal, dimonitor dengan baik untuk implementasi dari berbagai hal yang dihasilkan. Jadi saya pikir itu harapan kita semua. Tema soal keadilan, ya, memperjuangkan keadilan, artinya kita sadar ini persoalan yang masih menjadi perjuangan yang terus-menerus. Merawat kerukunan, merawat itu saya pikir juga menjadi sebuah terminologi yang dipakai bisa dalam berbagai sisi. Merawat itu bisa yang sakit dirawat, yang sedang dalam proses pemulihan atau peningkatan kualitas. Nah, di berbagai daerah di negara kita saya kira situasi-situasi merawat itu memang masih sangat perlu kita perhatikan, dan tentu kita nggak bisa bergerak sendiri, kita mesti bersama-sama berbagai stakeholder di tengah kehidupan sosial kita, saya kira harus ikut ambil bagian, jangan berjalan sendiri-sendiri. Ini tadi sedikit saya sudah sampaikan juga, hasil ini tentu harus kemudian menjadi bagian dari edukasi ke banyak pihak. Karena yang diutus ke tempat acara seperti ini seringkali kan pimpinan gereja, pimpinan lembaga, pimpinan organisasi, dan agaknya banyak kali dokumen-dokumen yang dihasilkan, juga pemikiran-pemikiran, konsep yang dilahirkan
itu berhenti hanya sampai di pimpinan yang ikut hadir. Tentu perlu pemikiran lebih lanjut, dorongan lebih lanjut, bagaimana apa yang dihasilkan ini tersosialisasi dengan baik dan menjadi pengayaan wawasan, memampukan setiap kita menyadari isu yang relevan dalam konteks relasi antar umat beragama yang bukan hanya konsep tapi memang masuk ke dalam realitas hidup yang menurut saya sangat penting. Saya kira itu harapan ya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana nanti hasilnya setelah berjalan sekian lama ini, mudah-mudahan selanjutnya ke depan akan lebih baik hasilnya. Ya, berbagai kasus ya, persekusi, sikap-sikap intoleransi, kekerasan yang berbasis soal agama itu di sana sini masih kita saksikan. Apakah itu menjadi indikator bahwa seminar-seminar diskusi seperti yang dilakukan pada saat ini itu hanya berhenti dalam tataran kognitif? Juga hanya ada di lingkungan elit para pimpinan. Saya pikir ya itu persoalan kita. Karena ketika kita bicara soal persekusi, soal intoleransi dan lain-lain, itu persoalannya lebih dari sekedar pemahaman dan wawasan dari pimpinan. Karena kenyataannya ada lingkup masyarakat yang sangat luas yang seringkali tidak memahami dengan baik, bahkan lebih dari itu masih banyak sekali pihak-pihak yang terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini tidak paham. Artinya saya melihat edukasi persoalan selain wawasan ya, edukasi persoalan di sekitar aturan, peraturan, dan lain-lain, dan itu yang biasanya dikedepankan itu masih menjadi persoalan. Banyak yang belum paham, bukan hanya masyarakat tetapi juga pihak-pihak yang seharusnya menjaga keadilan, menegakkan hukum, ternyata juga tidak begitu paham soal aturan ini. Itu PR besar yang menurut saya membutuhkan kerjasama semua pihak untuk mengedukasi dan belajar menegakkan hukum dan aturan di mana negara harus hadir di sana. Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.